Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini kita telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini. Ya. Saya beserta peserta MGMP lainnya sangat senang berada di tengah-tengah siswa Mas Ulumuddin, tepatnya di kelas 11 MIPA 3. Pada hari ini, Sabtu 23 September 2023, para guru bahasa Indonesia MA Sekota Losmawe berkunjung ke Mas Ulumuddin dalam kegiatan ON kedua PKB, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan pada MGMP Bahasa Indonesia MA Sekota Losmawe. Saya akan memperkenalkan tamu kita pada hari ini. Yang pertama, ada Ketua MGMP kita Bahasa Indonesia Sekota Losmawe. Bapak Azhari MPD dari Mas Miftahul Ulum. Yang kedua, ada Banda MGMP Bahasa Indonesia MA Sekota Losmawe. Yaitu Ibu Fitria Winanda SPD. Dari MAS Kota Losmawe. Yang ketiga, ada guru kita bersama di sini. Beliau adalah Ibu Nurlela MPD. Beliau adalah pengawas sekolah Kota Losmawe. Yang terakhir adalah para guru kita dari seluruh MA yang ada di Kota Losmawe. Masih banyak yang lain yang belum hadir, mungkin ada halangan di sekolah masing-masing. Di kelas ini, yang pertama, Ustadz Hadi Sutriyadi dari Mayaudin. Beliau akan membawakan materi mengidentifikasi informasi penting dalam teks karya ilmiah. Mau tahu siapa pemateri kedua? Siapa maunya? Pemateri kedua adalah Ustazah Esa Rafi SPD. Dari Mas Ulumuddin dengan materi menganalisis kebahasaan teks karya ilmiah. Dan yang ketiga, pematerinya adalah guru senior kita, yaitu Ustazah Sugarni. Beliau akan membawakan materi mengonstruksi teks karya ilmiah. Nah, mau tahu kelanjutan? Ayo ikuti YouTube Erna Teacher. Ustadz Hadi Sutriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak. Oke, sekilas sudah diperkenalkan sama Ustazah Erna. Ya. Nama Ustadz Hadi Sutriyadi. Ustadz mengajar di Mas Ulumuddin di Putra. Hari ini Ustadz ingin menanyakan, udah pada sarapan belum?
pada makan kue belum? Enak nggak kuenya? Oke. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Kemudian Al-Hikmi bin Salihah, Angga Almira, kemudian Taufi Azhara. Kita belajar tentang karya ilmiah. Sebelumnya pernah dengar nggak sama yang namanya karya ilmiah? Pernah dengar di mana? Di buku. Di buku ya? Pernah dari buku ataupun pernah dengar dari kawan-kawan ya? Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang karya ilmiah, ya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu karya ilmiah? Ada. Ada yang mau katakan nggak apa itu karya ilmiah? Oke, silakan. Bangun nak. Fakta-fakta serta Ya. pencapaian objektif serta logis. Oke, beri gambar dulu. Bagus ya. Saya jelaskan sama teman kita bahwa karya ilmiah itu atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Berdasarkan kenyataan. Dia bukan bersifat Fiksi. apa fiksi? Buat Fiksi tidak ada. Tidak nyata. Kalau nyata apa? Kalau nyata non fiksi. Jadi karya ilmiah itu dia harus bersifat fakta, ya, ataupun harus fakta. Tidak boleh Fiksi. ya. Misalnya tentang tulisan ilmu pengetahuan, tentang teknologi, seni yang diperoleh melalui studi kesukaan, penelitian atau pengalaman di lapangan. Bagian penting dalam struktur karya ilmiah. Nah, ini yang penting. Ini kerangka kita pada saat kita membuat karya ilmiah. Ya, ini kerangka yang harus ada pada saat kita membuat karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Kedua ada pendahuluan. Ketiga ada keempat ada metodologi penelitian. Kelima ada keenam ada dan terakhir ada yang terakhir ada pada saat Ustadz masuk ya udah makan kue ya. Udah makan kue terus ya nggak cukup ya? Cukup nggak? Kita lihat. Ini nggak cukup ya ini. Dua ya. Tiga. Ini cantik. Kita beli lagi kuenya. Bagian.
membawakan materi tentang menganalisis teks karya ilmiah, khususnya di bagian kaidah kebahasaan ya. Di sini kalian lihat, di sini ada yang pertama kita menganalisis kaidah, karena yang paling penting di dalam menulis adalah kaidah. Yang pertama adalah strukturnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi. Dan yang kedua kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini banyak ya. Kita jelaskan yang ini dulu. Yang pertama ada menggunakan kata ganti atau disebut dengan pronomina. Kata ganti yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya atau peneliti. Jadi kata ganti apa? Umum. Kata ganti saya. Ya, di karya itu jangan kita tulis saya, tetapi penulis. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Ya, dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki kalimat pasif. Biasanya kalimat pasif memiliki verba yang mendapatkan kata imbuhan di, ter, ke, an. Ini biasanya yang dilakukan kan? Di masa berarti sudah berlalu. Kalau sedang berlalu itu kalimat apa? Aktif. Sedang lemah. Saudara rasa ini kelas 4 sudah belajar kan? Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan ragam bahasa makna denotatif. Apa itu denotatif? Apa ya? Menggunakan bahasa yang sebenarnya. Ya. Makna yang terkandung dalam kata-kata pada karya ilmiah harus diungkapkan secara eksplisit atau jelas. Jelas ya. Misalnya meja hijau. Apa itu artinya? Kalau meja hijau. Warna hijau. Kalau denotatif, meja hijau apa artinya? Di pengadilan ya. Pengadilan. Terus yang B ya, makna denotatif sudah tadi dijelaskan ya. Dan denotatif juga. Dan bukan hanya ini saja kaidah kebahasaannya, juga kalimat yang efektif juga kita harus bisa. Terus apalagi huruf tapi tanda baca, apalagi diksi. Apa itu diksi? Pilihan kan? Ini saya rasa ini anak-anak kelas 5 C ya. Ini pinter-pinter nih. Ya, kelas 5 C ya. Dulu pernah saya juga masuk di kelas kalian. Banyak anak di kelas ya. Jadi kita paham yang di sini? Dan tidak berlama-lama lagi kita sekarang ya tugas kalian ya. Tadi kalian sudah membuat tugas dari Ustadz Hadi ini ya, masing-masing kelompok. Dan sekarang coba kalian ambil punya kelompok lain untuk kalian periksa tentang menggunakan apakah di dalam ini misalnya ya ini ya. Apakah di sini ada terdapat huruf kapital yang salah, tanda baca yang salah, kalimat ya. Sekarang coba yang nomor 1 mana orangnya? Nomor 1 mana tugasnya? Kelompok 2 mana? Ini mana tugasnya?
karya ilmiah ada apa saja kalian juga sudah mengetahui. Kemudian menganalisis juga sudah. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara menulis karya ini. Nah, tadi karya ilmiah di strukturnya kalian juga sudah tahu ya. Jadi struktur karya ilmiah itu ada berapa? Ada tuh. Yang pertama apa? Judul. Yang kedua? Ya. Punya strukturnya tuh 7. saya hitung yang dapat nomor 1 gabung dengan 1, 2 dengan 2. Oke? Ya Allah. Oke. Saya mulai sekarang. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dan kami telah memeriksa hasil kelompok lain. Jadi di sini ada kesalahan kata. Ditunjuk aja tadi ada itu. Jadi menerapkan setiap kalimat harus diawali dengan huruf kata. Jadi di sini nggak ditulis huruf kata. Kecuali kata hukum. Contohnya dengan kalau dengan itu memang nggak harus huruf kapital. Dalam angka harus ditulis dengan tulisan huruf kapital. Contohnya 4. Nggak boleh ditulis dengan angka. Terus ada titik sama nama orang. Sebenarnya nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya Sumarno. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya untuk mempresentasi apa itu karya ini. Kemudian juga sudah menganalisis apa itu mana yang dikatakan struktur dan mana yang dikatakan kaidah. Karya ini. Jadi selanjutnya karena semuanya sudah tadi kan tugas juga sudah ya, semua juga sudah dipresentasikan, nilainya juga sudah punya ya. Jadi intinya apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah yang berdasarkan fakta, berdasarkan fiksi. Tidak harus itu aja. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah tahu ya. Yang pertama menentukan Topik. Kemudian membuat kerangka tulisan. Berikutnya mudah-mudahan karena kalian sudah tahu apa itu karya ilmiah dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menulis karya ilmiah? Bagaimana? Bisa paham ya? Bisa. Bermanfaat. Amin. Oke, karena waktu kita sudah habis dan sebelum kita meninggalkan Rakyat Bahasa Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, karena berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah S1 kan ada tuh tugas akhirnya kok selama ini suruh dihapuskan itu ada skripsi. Ya, apakah skripsi juga masuk ke dalam karya ilmiah? Masuk. Skripsi kalau S1 Membagikan ilmunya kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua dan juga kepada keluarga sendiri. Amin. Dan dengan berakhirnya penampilan Ustazah Sukarni tadi, maka berakhir pula penampilan kami dari kegiatan MGNP Bahasa Indonesia MA ke Kota Losmawe. Dan jangan lupa
subscribe, like, dan komen di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu pembelajaran langsung, sebaiknya sebelum pembelajaran langsung itu kelompok sudah ada. Jadi tidak banyak menghabiskan waktu untuk membagi kelompok. Thank you.